kalau di face reading itu dibagi 3 zona, zona atas, zona tengah, zona bawah. Nah ini Oke. 3 ini mesti seimbang. Wah, sudah hari Senin lagi ya. Selamat sore untuk sahabat Sonora, seperti biasa di hari Senin di pukul 4-nya kalau Anda ngecek yang namanya Instagram Sonora FM 92, pastinya ada Instagram Talk untuk Sonora Feng Shui ya. Yang kemarin udah penasaran mana nih mana, karena minggu kemarin kita sempat off dulu ya sahabat Sonora, kita sempat cuti dulu gitu karena dari Mas Kangnya ini juga ada kesibukan lain, jadi memang belum ketemu, belum cocok ini ya. Jadi makanya baru kita bisa ada Sonora Feng Shui lagi di hari ini gitu ya. Tapi uniknya sahabat Sonora, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang face reading. Nah, penasaran gak tuh? Face reading ini ternyata bisa ada pengaruhnya juga ke yang namanya hoki terhadap Feng Shui itu seperti apa. Nah, sudah bergabung juga nih ada Mas Kang. Mas Kang, selamat sore. Sore. Apa kabar nih Mas Kang? Aduh, 2 minggu ini 2 minggu ya, karena kemarin kita nggak ketemu nih Mas Kang. Iya nih, baru ada kesempatan minggu ini ya. Padahal Sibuk kita udah ya. janji loh. Jam terbangnya tinggi ya Mas Kang, sibuk ya. Iya, kebetulan ada acara kemarin-kemarin. Oke, ini agak sedikit berbeda nih Mas Kang dengan apa sih namanya topik-topik kita sebelumnya gitu kan. Kalau kita pernah ngebahas tata rumah, kemudian juga kamar tidur seperti apa, juga sio-sio, elemen-elemen juga gitu kan. Hari ini cukup menarik nih topiknya. Face reading terhadap Feng Shui. Nah, dari Nah, wajah ini kenapa ini Mas Kang? Bukankah di obrolan-obrolan kita sebelumnya kalau hoki gitu kan, hoki ini bisa kita atur juga sebenarnya dari tanggal bulan tahunnya kita, terus dari mana sebenarnya juga kayak kita kerja kerasnya juga ini bisa jadi hoki juga gitu kan. Tapi ternyata ada pengaruhnya juga nih dari face reading ini, gimana nih Mas Kang maksudnya? iya kan selama ini kita ngebahas isi rumah melulu ya. Bener. Mungkin pendengar Sonora udah termasuk stres juga kali ya, mesti bongkar rumah melulu. Bener, yang harus Nah, dipasang apa, bongkar apa gitu ya Mas Kang. hmm, Hmm. nah Ini sekarang bahas soal kita face bongkar reading. muka sekarang. Mungkin lebih ke minimalisir aja kali ya Mas Kang, ya nggak sampai bongkar muka mungkin ya. Oh iya, jadi kita kalau mau di dalemin lebih dalam ya tentang Mhm. face reading pasti itu berjilid-jilid acaranya ya, karena face Waduh. reading juga udah Mhm. termasuk ilmu yang tua ya, Hmm. sangat-sangat lama udah berkembangnya, itu dari 2600 tahun yang lalu. Waduh. Ya sama, kurang lebih sama seperti Feng Shui ya. Jadi Mhm. perkembangannya itu sampai sekarang ini pun udah banyak sekali aplikasinya, banyak yang pakai Oh. untuk cari jodoh ya, untuk Mhm. cari karyawan Oh tetap, iya, benar benar benar. Dari eh, face reading itu juga bisa ya ya Mas Kang ya? iya, Heeh. bahkan untuk sekedar mengenal orang itu tanpa harus mengenal terlalu lama ya, dengan singkat, waktu yang singkat aja kita bisa kurang lebih paham Mhm. karakter seseorang. Tapi kalau dilihat dari sisi feng shui-nya, Mhm. face reading ini dipakai kalau kita mau tahu apakah ada energi yang terblokir dari diri Ah, seseorang oke. gitu. Jadi aplikasinya juga bisa diterapkan di feng shui Ini nih menarik. Ternyata Feng gitu. Shui juga bisa ngelihat dari energi-energi, bukan bukan ini cocoknya sama siapa gitu ya Mas Kang ya, bukan diri tipikal orangnya gimana, bukan ya Mas Kang ya. Bukan, jadi ini lebih ke energi. Mhm. Jadi filosofinya dari face reading itu adalah Mhm. pertama balik ke karakteristik. Ya, dari Oke. karakteristik itu pasti terjadi habit, ya terjadi Mhm. kebiasaan. Ya, dari Mhm. kebiasaan itu terjadi emosi. Ya, nah Oke. dari emosi itu yang akan terlihat, ya terpampang di muka kita gitu. Ah, susah-susah gampang ya Mas Kang ya? Apa lebih banyak susahnya nih Mas Susah-susah Kang? gampang.
Nah ini, Ya kalau semua yang dipelajarin jadi gampang. Ya, jadi nah kalau itu orang yang nggak dia. mengenal, bagi Mm-mm. orang yang nggak paham mungkin apa sih face reading ini jangan-jangan Benar, klinik benar. ya, klinik Heeh, heeh. supranatural. Tapi sebenarnya di belakang itu ada penjelasan ilmiahnya juga. Nah, tentang face reading ini Mas Kang, kan tadi terhadap feng shui gitu kan bisa ngelihat dari energi-energi. Itu kan kalau tadi kalau rumah mungkin bongkar rumah apa segala macam. Nah, ini dilihat ini apa sih Mas Kang? Energi yang seperti apa? Kita tahunya itu gimana, minimalisirnya gimana itu gimana Mas Kang? Oke, kita langsung aja ya. Mungkin Mm-mm. udah pada penasaran juga. Jadi face reading yang paling utama saya adalah kita balik ke sifat yin dan yang, keseimbangan. Oke. Mm-mm. Ya, jadi yang harus dilihat dari muka seseorang adalah keseimbangan. Ya, Mm. apakah muka itu sudah seimbang atau belum? Contohnya ya, misalnya kalau di face reading itu dibagi 3 zona, zona atas, zona tengah, zona bawah. Nah, ini Oke. 3 ini mesti seimbang, ya. Kalau Oh. ya, dan termasuk samping-sampingnya harus Mm. seimbang. Nah, jadi kalau itu aja, kalau kita udah lihat muka seseorang sudah seimbang, itu artinya sudah menjadi nilai positif yang kita bisa Mhm. lihat. Nah, itu adalah basicnya, awalnya ya. Jadi nomor satu, kita harus lihat apakah muka orang itu seimbang atau tidak. Dan Seimbang juga atau enggaknya tiap dari mana orang Mas Kang? itu, yang tadi saya bilang, jadi kita pakai jengkal kita aja, ya kita lihat ukurannya sama atau enggak dari atas ke Oh, bawah. Kalau di kayaknya saya sini sama deh Mas kecil, Kang. di sini, nah makanya ya jadi ada yang memang ada yang dari seseorang bisa lebih kecil, ada mulai ke bawah makin besar itu ada ya, ada yang seperti itu. Tapi kita juga harus ambil dari apakah dari genetiknya, rasnya Hmm, ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung menyimpulkan oke. gitu ya. Tapi Oh. keseimbangan itu keharusan ya. Hmm, Jadi yang harus dilihat pertama ya, jadi muka harus seimbang, kiri dan kanan, atas dan oke. bawah. Mhm. Ya. Nah, lalu juga perhatikan bentuk mukanya. Ya, ada bentuk-bentuk muka, ada yang lonjong, ada Ada yang yang kotak, oval, ya. oval ya. Jadi itu semua menggolongkan karakteristik berdasarkan elemen. Contohnya kalau kotak itu Mhm. masuk ke elemen tanah, Wah, kalau ya. saya ini apa nih Mas Kang? Mumpung kita Instagram live gini kan, ini saya masuknya apa nih Mas Kang? Nanti kita japri aja kalau pribadi. Kalau kotak tadi Oke. tanah ya Mas Kang ya? Iya, ya jadi Hmm, yang perlu diketahui itu juga kita membaca muka adalah membaca elemen juga seperti oke. telinga ya, Mhm. telinga ini bagian dari elemen air ya, lalu ada Oh. hidung, ini logam ya, Mhm. lalu ada bibir tanah ya, mata itu Mhm. di kayu. Jadi semua bagian dari muka kita adalah elemen-elemen ya, jadi Oh, oke. harus diperhatikan juga. Mhm. Nah, Mhm. yang orang penasaran itu bahwa di tiap zona muka, ya, Mhm. eh, face mappingnya itu ada umur-umur Mhm. yang kita bisa ramal. Nah, jadi ini jatuhnya lebih ke Oh. ramalan, ya, Mhm. bahwa dari kuping kita ini dari 0 sampai ke 14 tahun, ya, Mhm. lalu dari dahi kita itu dari 15 sampai 30 tahun, ya. Hafal gak nih? Waduh, Ngikutin ini gak nih? udah, iya ini pokoknya ini udah belas-belasan sini masuknya ya Mas Kang ya. Ya, ya jadi ini umur kita belasan tahun ya, lalu ke alis, ke mata ya, ini udah mulai 30 tahunan ya, dari hidung ke bawah Oh, itu 40 ke 50 tahun, dan ke dagu jatuhnya sampai 50 tahun ke atas. Nah, ini semua adalah yang biasanya atribut yang bisa dibaca oleh face reader ya, hmm, karena hmm, hmm. banyak sekali kalau mau dibahas, karena ada sekitar 150 titik yang Waduh, bisa dibaca. oh serius Mas Kang? Iya. Oh oke, kan mungkin ini agak loncat sih Mas Kang. Mungkin gini kan kalau dari rumah itu kayak tadi Mas Kang bilang ya bisa bongkar rumah, bisa minimalisirnya gimana. Nah kalau tadi dari wajah,
kuping tadi bisa elemen apa, hidung bisa elemen apa, bibir bisa elemen apa, supaya seimbang. Misalnya nih, tadi kan per jengkal gini seimbang atau enggak gitu kan ya Mas Kang ya. Kalau ternyata nggak Betul. seimbang, nah ini gimana ini Mas Kang? Ya, nah makanya kita jarang bahas tentang face reading. Kenapa? Karena lebih kita fokuskan di fungsi rumahnya. Mm-mm. Dengan tadi kita bicara di awal bahwa yang paling penting dari face reading itu awalnya adalah dari karakter. Ya, jadi di Oke. mana karakter kita bagus, nanti dia akan menghasilkan kebiasaan yang bagus dan Mm-mm. juga akan menghasilkan outcome-nya mukanya juga bagus gitu. Oh, oke. Iya, Bisa sih. maka rezeki bisa mengalir. Ya, jadi banyak orang yang bilang ketemu orang di jalan misalnya, oh Mm. Mas Kang, ini kan muka orang ini hoki sekali. Nah Contohnya itu tuh. hidungnya besar, kupingnya besar, ya, dagunya lebar. Kok dia hidupnya masih biasa-biasa Mm. aja, malah minim penghasilannya. Wah, Bagaimana penjelasannya? Ya balik lagi, kalau lingkungannya tidak mendukung, ya fungsinya tidak baik, lalu keputusan yang diambil itu di waktu yang salah, oke. jadinya rezeki yang kita baca dari muka itu tidak Mhm. ada hasilnya. Oh, eh, pernah juga karena tadi Mas Kang nyinggung juga jadi gini, pernah keinget juga kalau katanya kalau jidatnya ini gede ya Mas Kang ya. Ini katanya orangnya pinter, nanti hoki ini. Wah, cuan terus ya gitu. Tapi itu bener nggak sih Mas Kang? Hal-hal itu Iya, apakah betul. oh, Ya, oke. jadi zona-zona itu ya mencerminkan sifat Hmm, seseorang. Jadi kalau hmm, dahinya tinggi, lalu berdaging, ya iya, jenong ke depan, itu artinya benar-benar. dia sifatnya logik dan akademisnya baik. Ya, begitu juga kesempatan pada saat mudanya itu terbuka lebar. Ya, bagaimana kalau kita udah tahu seperti itu, ya kalau misalnya ada teman kita yang umurnya sekitar 15 sampai 30 tahun, taruhlah sekitar 29 tahun. Itu kan sebenarnya hoki dia terbuka lebar. Artinya banyak sekali rezeki yang bisa dia ambil. Tapi ternyata fungsi rumahnya tidak mendukung dan dia punya kecenderungan tidak bersosialisasi dalam arti unsur kayunya lemah ya cara dia bernetworking, cara dia bisa berteman dengan orang ternyata tidak dimaksimalkan dengan baik. Ternyata dia lebih introvert daripada ekstrovert, ya lebih banyak Oke. menyendiri. Nah, bagaimana hoki yang harusnya ada itu ya, yang kita baca dari jidat tadi ya, dari dahinya tadi itu bagus, bisa diambil semua, gitu. Oh, berarti ini bukan cuma balik lagi kayak kata Mas Kang, bukan cuma dari face reading juga ya, tapi dari lingkungannya juga. Gimana akhirnya dia, oh udah nih hokinya di sini nih bisa diimplementasikan juga gitu ya Mas Kang ya? Jangan terpatok sama hoki muka, tapi Mm-mm. kitanya sendiri nggak ngapa-ngapain. Ya kalau Bener, mukanya bener. hoki lalu nggak dikerjain apa-apa ya nggak ada hasilnya.